wajahnya terlihat ceria dan bersemangat. Hari ini kembali lagi bersama Ibu Indri. Kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah panutanku. Apa kira-kira ya yang bisa kita jadikan teladan dari Nabi Muhammad SAW? Kita simak materi hari ini dengan penuh semangat. Anak-anak soli dan solihah, hari ini Ibu akan menceritakan tentang kemandirian Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang tanya tidak, Bu, memang Nabi Muhammad mandiri ya? Jika mau tahu apakah Nabi Muhammad itu mandiri atau tidak, kita simak ceritanya bersama-sama. Oke? Jadi Nabi Muhammad SAW merupakan uswatun hasanah atau teladan utama yang memiliki kemandirian dalam hidupnya. Percaya tidak? Ternyata Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Ayahnya meninggal saat beliau masih berada dalam kandungan. Kemudian ibunya juga meninggal saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Iya, oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib selama 2 tahun. Berarti sampai berapa tahun ya? 6 tahun ditambah 2 tahun. Jadi sampai 8 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai dengan usianya dewasa. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad tidak pernah menyusahkan orang-orang di sekitarnya. Beliau itu selalu mandiri dan tidak pernah bermanja-manja. Nah, apa saja kemandirian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW? Di antara kemandirian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah beliau membantu menggembala kambing saat tinggal bersama kakeknya. Kambing yang beliau gembala itu tidak hanya punya kakeknya, tapi juga punya orang-orang juga. Pada saat Nabi Muhammad ikut dengan pamannya, beliau juga membantu berdagang, bahkan sampai ke luar negeri, Waktu itu Rasulullah membantu berdagang pamannya yaitu Abu Thalib sampai ke negeri Syam. Masya Allah, luar biasa sekali ternyata Nabi Muhammad ya ya. Dari hasil Nabi Muhammad menggembala kambing, membantu berdagang, beliau juga rajin menabung untuk memenuhi kebutuhannya di masa yang akan datang. Nah, dari kisah yang sudah Ibu ceritakan tadi, maka bisa kita lihat ternyata Nabi Muhammad memiliki kemandirian sejak kecil. Apa saja tadi? Iya, membantu menggembala kambing, membantu berdagang, dan rajin menabung. Nah, kira-kira mandiri itu apa ya? Ada yang sudah tahu apa itu pengertian dari mandiri? Mandiri dapat diartikan yang pertama, tidak bergantung kepada orang lain. Yang kedua, mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Dari pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwa mandiri adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan tanpa membebani orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika ada tugas yang harus dikerjakan dari ibu guru, maka sebagai anak yang mandiri, apa yang harus dilakukan? Iya, mengerjakan sendiri. Jika masih bingung, boleh bertanya kepada ibu guru atau ayah bunda. Jadi tidak boleh karena kita malas, kemudian kita minta buatin sama bundanya. Atau saat kita tidak mau menulis, kita minta ditulisin sama kakaknya. Atau kita sedang tidak mood untuk mewarnai, kita minta warnain sama ayahnya. Nah, tidak seperti itu. Anak yang mandiri tidak malas, tapi semangat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Pasti anak-anak kelas 3 semuanya adalah anak yang mandiri. Kemudian nih,
Kalau biasanya di kelas, anak-anak pada semangat bertanya, ya kan? Salah satu pertanyaan yang kadang ibu ingat adalah, kenapa memang Bu kita harus mandiri? Bu, memang ada manfaatnya mandiri? Kira-kira ada manfaatnya enggak? Banyak sekali nak ternyata manfaat dari mandiri. Salah satunya adalah memupuk rasa tanggung jawab. Dari situ kita bisa belajar untuk memecahkan masalah. Misalnya tadi ada PR dari ibu guru, kemudian kita berpikir, kira-kira kalau tidak kita kerjakan seperti apa ya? Kemudian berarti kita harus ngapain? Dan lain sebagainya. Nah, dari situ ternyata kita belajar untuk memecahkan masalah. Kemudian kemandirian itu bisa mendorong kita untuk berpikir kreatif sehingga kita banyak ide. Lalu kita bisa percaya diri. Kemudian apalagi? Kita bisa berpikir kritis, dapat mengambil keputusan, kemudian meningkatkan keterampilan, dan kita bisa memiliki kepercayaan diri yang kuat. Masya Allah, ternyata nak, Rasulullah juga memiliki kepercayaan diri yang kuat. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita semua bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Betul sekali. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW percaya diri dalam melaksanakan dakwahnya. Dengan iman yang kuat juga, Nabi Muhammad SAW selalu yakin dengan kemampuan dirinya untuk melaksanakan tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad juga menyuruh kita untuk selalu percaya diri. Perlu kalian ketahui nak, bahwasanya orang yang percaya diri itu akan menghargai kemampuan dirinya sendiri. Dan orang yang percaya diri selalu teguh terhadap pendiriannya dan tidak ragu-ragu. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan mengamati gambar. Dan kita akan bersama-sama menceritakan gambar yang akan ibu tampilkan. Di gambar pertama ada ibu guru yang meminta salah satu siswa untuk bisa menjelaskan gambar yang ada di papan tulis. Gambar apa itu ya? Oh, ada gambar masjid nak. Kemudian di gambar kedua ada salah satu siswa yang berani untuk menjelaskan gambar yang ada di papan tulis yang ibu guru minta untuk jelaskan tadi. Tahukah anak-anak, siswa yang berani menjelaskan gambar ke depan tadi adalah salah satu sikap percaya diri. Nah, kemudian bagaimana dengan kita? Kita juga harus percaya diri, yakin dengan kemampuan diri sendiri. Ingat, kita harus percaya diri. Untuk itu, ibu ingin kalian menceritakan pengalaman percaya diri yang pernah kalian lakukan. Pengalaman percaya diri itu berbeda-beda nak. Misalnya, ada yang pada saat masih TK, ibu dulu saya pada saat TK pernah diminta untuk menyebutkan rukun Islam di depan kelas. Kemudian sebenarnya aku malu Bu, tapi karena aku pengen bisa dan aku percaya diri, akhirnya aku maju ke depan kelas dan aku menyebutkan rukun Islam. Yeay! Bisa seperti itu. Bisa juga contoh-contoh yang lain. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ceritakan terkait dengan pengalaman percaya diri. Ibu tunggu ya cerita dari kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum